pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Mohon izin, memang Kota Bau-Bau ini sumbangsinya paling besar untuk tahun 2022, 187 miliar. Inilah Radio Kunjungan wisata itu di Kota Bau-Bau capai 126.820 laki-laki dan 118.375 itu perempuan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Holio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Bau-Bau, maksud kami pemerintah Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan penyetor pajak terbesar di KPP Pratama Bau-Bau sepanjang tahun 2022. Dinas Pariwisata Bau-Bau mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama tahun 2022 mencapai 245.000 orang. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya pagi ini, Kamis 23 Februari 2023. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan penyetor pajak terbesar di KPP Pratama Bau-Bau sepanjang tahun 2022. Mengenai hal itu, Heru Mulko melaporkan. Mohon izin, memang Kota Bau-Bau ini sumbangsinya paling besar untuk tahun 2022, 187 miliar. Pemerintah Kota Bau-Bau tercatat sebagai daerah dengan setoran pajak tertinggi untuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau di tahun 2022. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tangguh Dewantara mengatakan, setoran pajak ke kas negara dari Pemkot Bau-Bau itu sebesar 187 miliar, lebih tinggi dari 7 daerah lain lingkup kerja KPP Pratama Bau-Bau. Selain Bau-Bau, pendapatan pajak tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Buton Tengah sebesar 172 miliar, Kabupaten Munang 90 miliar, Kabupaten Buton 57 miliar, Buton Utara 40 miliar, Wakatobi 49 miliar, dan Muna Barat 29 miliar. Kita ada 8 wilayah Daki 2, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini yang mulai dari Kota Bau-Bau, mohon izin, memang Kota Bau-Bau ini sumbangsinya paling besar untuk tahun 2022, untuk Kota Bau-Bau 187 miliar. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyampaikan apresiasi kepada KPP Pratama Bau-Bau atas pencapaian penerimaan pajak sebesar 649 miliar dari target 490 miliar atau 132% dan tumbuh 46% dari tahun 2021. Jadi 649 miliar ini sama dengan DAU Kota Bau-Bau, Pak. Jadi kayaknya DAU Kota Bau-Bau ini didapat dari hasil pajak pelayanan Pratama Bau-Bau. Capaian tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta kita semua, warga masyarakat Kota Bau-Bau dan Kabupaten lingkup wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Untuk itu saya sebagai Wali Kota Bau-Bau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh wajib pajak yang telah patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Kota Bau dan Kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama yang memberikan tepat waktu dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Atas penyetoran tersebut, Pemkot Bau-Bau diganjar penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang diterima langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse saat acara Tax Gathering Selasa kemarin. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Informasi selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama tahun 2022 mencapai 245 orang. Mayoritas wisatawan tersebut mengunjungi objek wisata Pantai Nirwana. Afriansyah melaporkan. Dengan total keseluruhan catatan 245.195 sepanjang 2022.
Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama tahun 2022 mencapai 245.195 wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau Idrus Taufik Saidi merinci, ratusan ribu wisatawan tersebut terdiri dari 126.820 wisatawan laki-laki dan 118.375 wisatawan perempuan. Para wisatawan itu, lanjut Idrus, paling banyak mengunjungi objek wisata Pantai Nirwana. Keseluruhan catatan kami untuk kunjungan wisata itu di Kota Bau-Bau mencapai 126.820 laki-laki dan 118.375 itu perempuan, dengan total keseluruhan catatan 245.195 sepanjang 2022. Yang paling banyak itu Pantai Nirwana 49.000. Meski begitu, pria yang akrab disapa Feki ini mengakui jumlah kunjungan wisatawan belum berbanding lurus dengan meningkatnya pundi-pundi retribusi pariwisata. Itu karena belum semua objek wisata dikenakan retribusi. Sehingga kaitannya dengan retribusi pariwisata tidak signifikan seperti PAD pariwisata itu sendiri. Kaitannya dengan pajak retribusi, kita hanya memberi kontribusi untuk tahun 2022 sejumlah sekitar 18 juta. Dari tahun sebelumnya 12 juta 2021. Kami berharap juga tahun depan lebih meningkat lagi. Pihaknya berharap kunjungan wisatawan ke Bau-Bau dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya promosi pun terus dilakukan. Promosi tersebut, kata Feki, dilakukan melalui beragam sarana publikasi, baik kerjasama media pers, website, dan media sosial di Spar Bau-Bau, hingga pihaknya membuat majalah di salah satu maskapai penerbangan sebanyak 10.000 eksemplar yang disebar di seluruh Indonesia. Pihaknya juga meyakini pariwisata Bau-Bau semakin terpromosi karena kehadiran Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang sekaligus dianugerahi gelar adat dan budaya bergelar Laode Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi Yi Nusantara dan sekaligus dinyatakan menjadi warga, kerabat, serta sesepuh Kesultanan Buton. Di samping itu, kata Feki, Kota Bau-Bau semakin dikenal dengan keberhasilan Limbo Wolio masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022 yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terus dengarkan RRI Bau-Bau melalui RRI Play Go lewat Android atau handphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Lapas Bau-Bau bakal ajukan 160 napi ikuti pelatihan di BLK tahun 2023. Wade Nurliani melaporkan. Tingkatkan kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Lapas Kelas 2 Bau-Bau bakal mengusulkan narapidana yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan kerja. Agenda peningkatan kapasitas napi merupakan rutinitas Lapas Bau-Bau setiap tahun dengan menggandeng beberapa instansi termasuk Balai Latihan Kerja atau BLK untuk memberikan pembinaan dan pelatihan. Tahun 2023 rencananya Lapas Bau-Bau akan mengusulkan 160 napi mengikuti pelatihan kerja. Jumlah tersebut sesuai dengan daftar isian Pelaksana Anggaran atau DIPA Lapas Bau-Bau. Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Bau-Bau Burhanuddin mengungkapkan proses pelatihan bagi napi melewati serangkaian asesmen, salah satunya melihat kemauan warga binaan bersangkutan, berkelakuan baik, serta diperuntukkan bagi napi kasus tertentu saja. Ada rencana kerja ya, terpaksa yang punya sertifikasi itu kan harus BLK, paksa kita harus koordinasi sana. Jadi mereka juga sudah pernah ke sini melihat BLK Buto. Kemarin memang tahun lalu kita sudah melaksanakan baru satu tahap. Ini rencana ada lagi melibatkan dengan teman-teman perempuan, warga binaan perempuan. Karena untuk salon apa semua, kayak mereka kalau keluar dari sini. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat dan bakat warga binaan, misalnya keterampilan menjahit, perbengkelan, hingga program di sektor pertanian. Tahun ini Lapas Bau-Bau akan menggandeng BLK Kabupaten Buton yang akan diawali dengan pendatanganan kerjasama. Sementara di tahun 2022 lalu, Lapas Bau-Bau juga menggandeng beberapa dinas mengadakan pelatihan kepada warga binaan, salah satunya Dinas Pertanian soal
hidroponik, budidaya kangkung, dan pembuatan pestisida nabati. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Atasi inflasi di sektor perikanan, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau dorong percepatan pemanfaatan cold storage di TPI Bau-Bau. Maksud kami di TPI Wameo. Kembali, Heru Mulko melaporkan. Memang cold storage itu memang salah satu solusi untuk menstabilkan inflasi kita. Tingginya harga komoditi perikanan jenis cakalang, tuna, dan layang di Kota Bau-Bau pada musim-musim tertentu selalu memicu terjadinya inflasi. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti kepada RRI mengatakan inflasi yang terjadi karena tidak beroperasinya tempat pembekuan ikan atau cold storage di tempat pelelangan ikan TPI Wameo. Saat hasil tangkapan nelayan melimpah, ikan-ikan tersebut terpaksa dijual semua dengan harga murah karena tidak ada tempat penyimpanan untuk jangka waktu lama. Akibatnya, saat musim ombak tiba, pasokan ikan di Kota Bau-Bau sangat terbatas. Harga ikan pun di pasaran melambung tinggi dan terjadi inflasi. Memang cold storage itu memang salah satu solusi untuk menstabilkan inflasi kita. Di samping itu, kami dari Dinas Perikanan juga memberikan bantuan-bantuan sarana prasarana perikanan kepada nelayan. Untuk itu, kata Yulia, Pemkot Bau-Bau terus mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera melakukan perbaikan terhadap TPI Wameo. Mengingat pengelolaan TPI Wameo sudah sepenuhnya menjadi wewenang Pemprov Sultra pasca diserah terimakan aset berupa pelabuhan perikanan dan TPI Wameo oleh Pemkot Bau-Bau beberapa tahun lalu. Kemarin provinsi akhir bulan kemarin sudah turun ke sini melihat sekarang kan sudah 2 tahun tidak jalan, pasti sudah ada yang agak hilang, ada yang sudah agak mungkin rusak-rusak atau apa, jadi sudah dilihat kerusakannya, diperbaiki cepat, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi kembali. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir, pendengar. Pasangan suami istri di Kota Bau-Bau merintis usaha siomaimo kuliner yang memproduksi aneka frozen food non-MSG. Selengkapnya terangkum dalam wawancara khusus reporter Wadi Nurliani bersama perintis UMKM siomaimo kuliner Pak Candi Ermukti. Tidak bisa dipungkiri UMKM menjadi komponen pendukung bahkan pilar kemajuan suatu daerah bahkan negara kita tercinta. Di Kota Bau-Bau terdapat UMKM siomaimo kuliner yang memproduksi berbagai olahan ikan seperti pempek, abon hingga burger ikan, serta aneka kue basah seperti kue lapis, pastel atau lebih dikenal warga setempat Jalan Kote. Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Jalan Hayamuruk nomor 133, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, di mana di belakang saya sudah ada rumah produksi UMKM yang bernama Siomaimo. Di rumah ini pendengar banyak sekali diproduksi jenis-jenis produk UMKM mulai dari kuliner hingga juga minuman. Dan kita akan tahu seperti apa omsetnya dan bagaimana usaha ini dirintis. Kita akan berbincang bersama pemilik Siomaimo. Bersama Pak Candi Ermukti dan istrinya Nur Hidayah, bahan baku yang potensial di Bau-Bau seperti ikan dapat diolah menjadi pangan siap saji yang enak dan bergizi untuk disantap. Di tangan Pak Sutri ini, beberapa hasil olahan telah mendapatkan sertifikat halal, bahkan seluruh produknya diklaim bebas dari bahan tambahan MSG yang memiliki efek samping bagi kesehatan. Menurut Pak Candi, penamaan usaha siomaimo tersebut berawal karena mengolah makanan dari ikan, salah satunya siomay. Namun karena ingin mendapatkan brand yang menarik sesuai dengan bahasa daerah Buton, kata siomay dipelesetkan menjadi somaimo yang dalam bahasa Indonesia berarti kesini saja. Siomaimo kuliner ini sudah berapa lama dirintis di Kota Bau-Bau? Berdiri sejak akhir 2019, tepatnya bulan September 2019, jadi kurang lebih 4 tahun. Meskipun baru seumur jagung, dalam sebulan keuntungan yang didapatkan di kisaran 5 hingga 7 juta rupiah dan saat ada event di Kota Bau-Bau, jumlah orderannya meningkat tajam sehingga keuntungan yang didapatkan bisa menembus 10 juta rupiah per bulan. Untuk bahan baku, untuk olahan ikan kita dapatkan dari pedagang ikan langganan kita, nanti istilahnya nanti tinggal dia bel untuk kita ambil atau kita buat olahan ikan. Lalu untuk bahan-bahan makanan lainnya atau makanan ringan atau kue,
itu biasanya kita ambil dari teman-teman UKM juga atau juga toko-toko supermarket yang ada di Kota Bau-Bau. Karena merintis usahanya di tengah guncangan pandemi COVID-19, Pak Candi dan istrinya sempat kosong orderan selama 3 bulan. Namun karena tekad dan dorongan berbagai pihak, usaha kuliner tersebut akhirnya kembali bangkit hingga memasuki usia ke-4 tahun. Ia berharap pemerintah terus menjaga kelangsungan UMKM daerah agar terus eksis dan bisa menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran di kota. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani kembali ke Pro 3 RRI. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan penyetor pajak terbesar di KPP Pratama Bau-Bau sepanjang tahun 2022. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama tahun 2022 mencapai 245 orang. Demikian Warta Keptop selengkapnya pagi ini. Mewakili kerabat kerja petugas, kami ucapkan selamat pagi.